Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HMP BDP Himarin FIKP Unhas. Selamat datang kembali di podcast Aquatalks, podcast yang membahas seputar dunia perikanan. Jadi halo sobat perikanan, para pejuang tambak dan seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di ruang kita berbagi cerita. Nah, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat di dunia budidaya juga ikut bertransformasi. Yang dulu kita anggap sederhana, sekadar tebar benih, kasih pakan dan panen, kini sudah berkembang menjadi sistem yang penuh dengan strategi dan teknologi. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas budidaya bandeng dari berbagai sisi, mulai dari rahasia teknis di lapangan, kualitas hasil panen, strategi bisnis, hingga inovasi yang dilakukan di lapangan. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat hebat. Mungkin bisa dulu diperkenalkan nama dan apa saja kesibukannya pada saat ini, Kak. Oke, bismillah. Perkenalkan, saya Muhammad Amirullah, biasa dipanggil Amir. Amir. Untuk saat ini, setelah lulus kuliah itu, saya sekarang fokus di budidaya nila, budidaya bandeng, dan budidaya gracilaria. Tapi untuk sekarang ini saya lebih fokus ke di budidaya bandeng. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita akan masuk ke pembahasan. Pertama, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, Kak. Tapi sangat yang menentukan hasil keberhasilan budidaya. Jadi segmen pertama itu kita masuk yang ke hal yang sangat krusial di lapangan, yaitu teknis budidaya. Tapi kali ini kita tidak usah dulu bicara soal alat dan metode, melainkan faktor yang seringnya tidak disadari para pembudidaya. Selain masalah teknis, apakah faktor mental seperti misalnya ketidaksabaran petani sering menjadi penyebab atau kegagalan, Kak, khususnya di fase pembesaran pada tambak bandeng? Oke. Sebelumnya mungkin saya bisa cerita sedikit, Dek. Kenapa salah satu alasanku kenapa sekarang fokus di budidaya bandeng. Sebenarnya saya ini lahir di kampung yang notabene-nya di sana betul-betul petambak bandeng kebanyakan, dan di sana itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh petambak. Dengan kata lain, mereka itu tidak sesuai dengan standar budidaya yang baik dan benar. Nah, makanya di samping juga orang tua budidaya bandeng, setelah saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk menekuni usaha bandeng, karena betul-betul bandeng ini adalah yang bisa membesarkan saya sampai saat ini. Bisa dibilang dari SD sampai selesai kuliah sarjana, semua itu hasil dari ikan, nah dari bandeng. Dan sebenarnya dalam proses persiapan tambak pasti sudah diajarkan di perkuliahan, khususnya di budidaya perairan itu sendiri. Nah, ternyata setelah turun ke lapangan, wah, ternyata keadaan atau apa yang dilakukan oleh petambak di sana jauh dari teori, betul-betul jauh. Nah, kemudian setelah lulus kuliah itu saya masih berusaha atau kolaborasi lah dengan orang tua, karena orang tuaku itu sudah terjun di bandeng sudah 40 tahun, 40-50 tahun. Dia mulai kerja bandeng itu sudah sejak tahun 70-an. Nah, pasti belum ada yang lahir. Kemudian di sini pada saat siklus pertama masih berusaha menyesuaikan lah atau berdiskusi dengan orang tua, makanya saya masih kolaborasi. Ternyata seiring berjalannya siklus budidaya sering terjadi tidak sejalan dengan orang tua, karena kan mereka mengandalkan budaya turun temurun berdasarkan apa yang dilakukan orang di sana, itu juga yang dilakukan tanpa didasari ilmu. Makanya setiap siklus itu tidak ada evaluasi sama sekali.
Nah, makanya di sana salah satu permasalahan yang didapat itu bukan salah satu sih, beberapa permasalahan yang didapat petambak di sana itu yang pertama, dia dalam proses persiapan yang tidak baik. Dia setelah panen itu langsung saja isi air. Dia kasih pestisida kimia yang berlebihan, pupuk yang berlebihan, dan sehingga nanti tidak maksimal lah di pada siklus bandengnya. Makanya kalau saya pribadi, saya ini masih sementara riset, masih sementara belajar juga. Jujur di bandeng itu saya masih berjalan dua siklus budidaya. Nah, yang pertama dengan orang tua, setelah banyaknya ketidaksejalanan dengan orang tua, kemudian memutuskan untuk mandiri. Makanya di siklus kedua itu sebenarnya tidak direkomendasikan sih, karena saya tidak punya modal sama sekali, makanya saya beranikan ambil KUR, ambil kredit usaha rakyat. Nah, karena daripada saya berdebat dengan orang tua, sebagai pembelajaran juga, pernah suatu waktu orang tua itu sedang melakukan persiapan tambak. Nah, dia kayak pada saat itu kalau tidak salah pemberian pupuk kimia. Nah, sedangkan yang kita tahu di lapangan itu dosis maksimal untuk pemberian pupuk kimia itu hanya 150 sampai 350 kg per hektar. Sedangkan yang dilakukan orang tua itu bisa sampai 700 sampai 1 ton pupuk. Nah, di situ kan tidak sejalan nih dengan apa yang didapat di lingkup perikanan. Nah, makanya pada saat itu saya juga berdua dengan orang tua, bantu diskusi dengan orang tua. Salah ini yang kita lakukan. Jadi setelah sekian berdebat, akhirnya ego orang tua juga yang tinggi, tapi saya wajarkan karena pengalaman beliau. Jadi pada saat itu saya sempat berpikir duduk lihat orang tua sambil mupuk. Kalau saya tidak bantu orang tua, durhaka ini. Tapi kalau saya bantu, saya tahu kalau itu salah, tapi saya bantu. Jadi saya serasa kayak hianati lah ilmu yang saya miliki toh. Jadi pada saat itu lama berpikir, lebih baik saya hianati dulu ilmuku. Mungkin daripada durhaka sama orang tua. Jadi ya tetap saya pupuk. Aduh, salah ini yang kubuat ini. Aduh. Ya. Jadi ujung-ujungnya saya juga yang selesaikan. Tapi alhamdulillah setelah berjalan siklus pertama dengan orang tua, dengan masa budaya itu 7 sampai 8 bulan. Dan sedangkan yang didapat di teori atau yang diajarkan itu 5 bulan kan bisa panen. Tapi kenyataan yang di lapangan itu 7 bulan, 8 bulan berpanen. Nah, dan itu size yang didapatkan biasanya kalau begitu sama Kak, yang 7 bulan sama 5 bulan? Hampir sama atau? Di sana yang 5 bulan ini sebenarnya hasil usahaku sendiri atau hasil budidaya yang kulakukan. Di sana kayak belum ada lah yang masuk ke fase itu yang 5 bulan. Kalau di tempatku tidak tahu di tempat lain. Jadi pada masa siklus kedua itu saya mulai untuk mandiri. Yang ku jelaskan tadi, saya beranikan ambil KUR, mulai sewa tambak apa. Jadi dengan kata-kata yang saya katakan orang tua bilang, biarkanlah saya mandiri. Saya berusaha untuk terapkan apalah yang ku dapat di perkuliahan. Nah, makanya setelah itu saya memisahkan diri. Kisah rumah lah, tapi tidak terlalu jauh, sekitar 5-10 kiloan lah dari rumah orang tua. Daerahnya di mana Kak? Di Wajo? Kalau saya di Wajo, itu di Kecamatan Kera. Nah, kalau berbicara tadi tentang pertanyaannya masa persiapan kan, masa persiapan yang ditanyakan. Jadi sebenarnya sama atau yang diajarkan di perkuliahan, saya berusaha untuk terapkan itu. Contohnya yang pertama pengeringan. Nah, setelah pengeringan 3 sampai 7 hari kan sudah dipelajari juga tanda-tandanya itu kayak tanah retak-retak apa. Nah, kemudian kalau sudah pengeringan kita sebaiknya dibersihkan dulu, kita bilas dulu. Nah, setelah bilas
karena tujuannya supaya sisa-sisa gas yang menguap dari tanah itu dia bersih Ki, tercuci Ki. Nah, setelah itu kita lakukan pengapuran Iya, kapur. Nah, dosisnya itu 500 sampai 1 ton untuk per hektarnya. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa itu tidak bisa dijadikan patokan karena kenapa? Karena kan kondisi lahan atau kondisi tanah di setiap daerah itu berbeda-beda. Maka yang direkomendasikan itu sebenarnya dilakukan dulu pengukuran pH. Kan tujuan ini untuk kasih kapur untuk menaikkan pH atau menetralkan pH. Jadi kalau kita sudah dapat pH-nya, kita sesuaikan nih dengan dosis yang ingin dilakukan atau ingin yang ditebari kapur itu. Nah, kemudian kalau setelah diberi kapur, ini kan kondisi tanahnya becek. Nah, kalau saya itu langsung kasihkan pupuk organik, kompos, pupuk pupuk kompos. Bisa pakai kotoran ayam, kotoran sapi betul, kohe kambing, tapi sebaiknya difermentasi dulu. Bisa pakai probiotik banyak tuh yang bisa enggak apa-apa sebut merek. Iya, biasanya ada yang dijual langsung jadi, langsung yang siap tebar itu juga kalau di kampung-kampung, Kak. Betul. Iya. Nah, dosisnya juga itu 500 kilo untuk per hektarnya. 500 sampai 1 ton tergantung kesuburan tanah. Kemudian kalau sudah dilakukan pemupukan kompos, kita kasih kita masukkan air. Jadi ini ceritanya sebelum air dimasukkan kita kasih dulu. Ya, kita kasih dulu ini. Kan kondisinya becek. Ya, tapi itu ada jaraknya Kak antara hari kita kasih ini kemudian besoknya baru dikasih air atau langsung? Tergantung pasang surut, kan di sana masih metode konvensional. Jadi kalau betul-betul sudah pemberian pupuk kompos, kemudian kebetulan pasang, bisa langsung. Kalau saya yang melakukan seperti itu, nah. Nah, kemudian kalau sudah, tapi pada saat airnya masuk jangan terlalu tinggi dulu. Cukup 15 cm saya dulu, kan bertahap gini. Nah, setelah 15 cm kita diamkan dulu, mungkin sekitar 5-7 hari. Supaya kan tujuan tak begini supaya tumbuh kipakan alaminya. Nah, makanya kita diamkan dulu. Kemudian kalau sudah ada, biasanya sih patokannya orang di sana kalau untuk tebar bibitnya itu kalau sudah ada jentik nyamuk yang di lahan itu atau yang ditambak. Nah, jadi mereka tebar bibitnya, lakukan penebaran. Tapi sebelumnya setelah 7 hari ini kita masukkan dulu air. Kemasukan air bisa 50 sampai 70 cm. Kalau yang kulakukan seperti itu. Meter. Ya betul. Nah, kemudian setelah itu tebar bibit. Tebar bibit bandeng. Nah, setelah tebar bibit kita kan otomatis tumbuh pakan alaminya. Kalau yang kulakukan itu kalau sudah banyak pakan alaminya, saya tidak kasih pakan dulu. Kurang lebih 1 bulan saya tidak kasih pakan saya dulu. Tapi dia itu pakan alaminya dari tambak. Iya. Dari fermentasi tadi pakai itu pupuk kompos. Iya. Kalau memang pada saat itu kurang pakan alaminya yang tumbuh, bisa kita rangsang atau kita pakaikan pupuk kimia. Kalau saya kayak kurang kuliah pupuk alaminya, saya pakai pupuk urea dengan pupuk Ponska. Nah, kalau kurang dilihat, kita pancing atau kita rangsang dengan pemberian pupuk kimia dengan urea dan Ponska tadi. Nah, kalau saya sih pakai dosis 50 kilo 20 sampai 50 kilo per hektarnya. Nah, begitu. Itu sudah ini persiapan dan penebaran. Iya, Kak. Kalau itu tadi kan sudah juga dibahas sama pakan alaminya. Kan kalau kita tahu juga kalau tambak-tambak konvensional atau kayak masih sama tradisional atau Kak hampir mirip. Dia kan ada kayak dia itu kelekap sama lumut dasarnya juga kayak pasti penting untuk pertumbuhannya. Betul. Terus bagaimana cara itu Kak menumbuhkan kelekap yang berkualitas atau apakah juga ada risikonya kalau dia tuh pertumbuhan lumutnya itu terlalu padat atau terlalu subur? Mungkin bisa dijawab Kak. Salah satu ciri kalau kita berhasil
di persiapan awal tambak itu adalah tubuhnya lumut atau kelekap. Oh iya. Nah, tujuan Taka memang untuk menumbuhkan pakan alami ini. Makanya di awal persiapan itu kita memang betul-betul harus maksimalkan. Karena kenapa? Lebih baik kita capek di awal daripada nanti akhirnya atau ujungnya kurang maksimal. Mending kita maksimalkan di awal daripada nanti ujung-ujungnya gagal panen gitu. Jadi memang pakan alami yang kayak lumut dan kelekap itu sangat penting sekali. Tapi itu dikontrol juga pertumbuhannya atau bagaimana Kak? Dan kalaupun kita kontrol bagaimana caranya? Kan biasa itu dia tumbuh terlalu banyak atau terlalu subur. Apakah itu bagus sih kalau begitu? Kalau di hasil pengalamanku atau yang di lahan yang ku kelola sekarang itu belum pernah yang terjadi over blooming kok. Iya. Tapi sebenarnya saya berharap itu sih, karena kan kalau banyak pakan alami yang tumbuh lebih bagus lagi, karena banyak pakan yang bisa Kak kurangi pakan buatan yang kuberikan nanti di ikan kok. Jadi bisa kutekan untuk biaya pakan. Tapi penting juga itu kalau terlalu over ki atau terlalu blooming ki pakan alaminya, ya bahaya ki juga Iya, pasti. Iya betul. Persaingan oksigennya juga di Betul. air, Kak. Terus kalau misal bagaimana cara seimbangi ini antara pakan alaminya sama pakan buatannya, kan tidak mungkin kita bergantung saja pada pakan alami apalagi dengan padat tebar yang tinggi deh. Betul. Mungkin bisa disampaikan kepada penonton. Sebenarnya ini saya tidak terlalu bisa belajar berbicara banyak karena pengalamanku di Bandung itu baru 2 siklus. Nah, sedangkan siklus yang pertama itu masih kolaborasi atau masih sama dengan orang tua. Nah, makanya juga saya ini sementara riset supaya bagaimana cara aku budidaya ini bisa optimal. Nah, jadi yang kuterapkan di siklus kedua ini berdasarkan apa yang kudapat di kampus, berdasarkan apa yang kudapat di perkuliahan. Jadi usahakan untuk sesuaikan. Oh, baik Kak. Jadi kalau kita lanjut nih Pain ke manajemen airnya, Dek. Kan kalau bandeng itu umumnya air payau. Kan ditambah gitu Kak. Jadi otomatis kita pakai air payau. Kalau misal bagaimana cara Kak kontrol gitu misal kalau tiba-tiba turun hujan, kan biasanya salinitasnya langsung turun. Mungkin bisa dijawab Kak. Kebetulan di tempatku juga itu full mengandalkan pasang surut. Nah, jadi di sana juga sebenarnya belum tidak terlalu terkendala ke situ, karena memang di samping ini kita ketahui bersama kalau bandeng itu kan memang sifatnya eurehalin. Iya. Dia toleransinya terhadap kadar garam itu luas gitu. Jadi ya meskipun hujan kebetulan lokasiku juga tidak terlalu jauh dari laut, jadi tidak terlalu terjadi penurunan salinitas. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa kalau betul-betul ini bandeng tidak sesuai dengan kondisi yang dia inginkan, pasti berimbas ke masa pertumbuhannya. Nah, pasti banyak yang dipengaruhi. Kayak jika kita manusia kalau tidak sesuai dengan lingkungan tak, pasti banyak imbasnya yang lain toh. Sama aja juga ikan. Kalau selain salinitas, parameter air apa biasa kita lakukan? Kayak kita akan rutin cek pH atau misalnya DO, biasa kita cek juga DO-nya Kak. Nah, kalau untuk sebenarnya parameter kualitas air itu semua saling berpengaruh gitu. Iya. Ada keterhubungan antar parameter. Suhu. Ya betul. Nah, otomatis kalau satu yang rusak atau bermasalah pasti yang lain juga ikut bermasalah. Nah, kebetulan yang saya lakukan itu kan masih keterbatasan juga. Jadi yang saya sering cek itu cuma salinitas dan pH-nya. Nah, kalau itu yang untuk saat ini hanya itu yang bisa aku kontrol. Jadi ceritanya kayak kita amati saja dari pengamatan visual juga deh kalau untuk apakah kalau misal keruki dia warna airnya kita amati juga begitu. Kalau untuk
Ada apa yang saran tak Kak, bagaimana caranya, cara sederhana itu kayak membaca kondisi air? Kayak hanya dari pengamatan visual tak biasanya itu kalau misal airnya itu begini, dia itu kenapa? Hmm. Selama fase pembesarannya bandeng. Nah, yang pasti sudah diajarkan sebenarnya di perkuliahan toh. Jadi saya juga berusaha untuk terapkan itu, dan teman-teman dari di perikanan juga pasti sudah tahu kalau air yang berwarna seperti ini pasti baik untuk ikan, khususnya di ikan bandeng. Nah, kita ketahui bersama itu kalau yang dicari para petambak itu, atau yang kita mau, kalau airnya dalam kondisi warna hijau tapi tidak terlalu pekat, kayak hijau pucuk daun begitu. Oh, Ya, berarti tandanya bilang, oh bagus ki kolamku ini, bagus ki airnya, banyak pakan alaminya. baik mungkin itu saja dulu Kak, kalau untuk persiapannya nih sudah sangat lengkap nih. Kalau kita masuk nih Pak ke segmen kedua, yaitu kualitas produknya Kak. Kan eh, salah satu masalah yang sering muncul juga itu kalau sudah panen itu bau lumpur atau of flavor pada bandeng. Biasanya itu bandeng kalau sudah dipanen bau lumpur ke. Menurut pengalamannya itu Kak, kayak faktor apa yang berpengaruh sehingga kenapa bisa kayak dia itu bau lumpur sekali? Apakah dari pakan atau tanah tambak atau kualitas airnya juga termasuk? Betul. Eh, Banyak eh, konsumen atau yang biasa beli ikan bandeng itu, salah satu yang mereka permasalahkan itu Karena karena baunya, baunya. ya. Nah, rata-rata mungkin ada beberapa tempat yang bandengnya itu kayak bau lumpur memang. Hmm. Nah, itu menandakan kalau eh, dia berasal dari apa yang dia makan, kenapa bisa bau lumpur begini. Tapi sepengalamanku dan alhamdulillahnya tidak pernah saya alami itu. Karena kenapa? Karena di awal memang saya perbaiki di persiapanku. Entah di persiapan, di pemberian pakannya juga saya perhatikan ke semua baik-baik. Jadi kalau betul-betul sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kita sudah maksimalkan, pasti kita bisa hindari itu. Nah, untuk saat ini ya mungkin karena belum terjadi hal tersebut dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, saya tidak bisa bicara banyak bagaimana cara atasi toh, tapi sebisa mungkin kalau bisa kita kontrol pakannya, kan itu dari pakannya Oh, iya. sebenarnya. Nah, seperti itu mungkin. Kalau untuk tekstur dagingnya itu Kak, kayak ada langkah-langkah yang bisa menghasilkan biasanya kan orang suka itu kalau padat ke dagingnya, Hmm. tidak lembek gitu. Apakah ada langkah-langkah yang kita lakukan selama fase pembesaran untuk memperbaiki kondisi teksturnya? Nah, itu sebenarnya di tugasnya pengepul atau tengkulak. Tapi kalau di Hmm, budidaya itu selama saya tidak pernah dapat kasus kalau lembek dagingnya. dagingnya. Pasti itu ulahnya si pengepul atau Oh, yang ambil jadi ki dia hasil panen tak. Mungkin dia pada saat proses esnya kah mungkin, atau kurang ki esnya. hmm, Jadi pasti berimbas ki ke ikannya toh. iya. Karena kita juga para pembudidaya ini tidak terlalu perhatikan itu. Karena mungkin tidak pernah juga terjadi di lokasiku. Jadi menurutku mungkin kelalaiannya dari yang si pengepul ini atau yang ngambil ikan tak. Kalau untuk ukurannya biasanya kan kalau kita dalam budaya biasanya ada tidak selalu seragam ukurannya toh Kak. Betul. Tapi kalau menurut Kak itu berapa ukuran yang biasanya dia itu di size berapa yang banyak diminta oleh pasar? Kalau berdasarkan apa yang terjadi di lapangan itu kan sebenarnya size 3 yang, sampai 4. nah itu yang Hmm. banyak disukai orang. Tapi itu pun juga yang dilakukan di daerahku. Rata-rata mereka target panennya itu kalau sudah masuk di size 3. Size 3 per kilo, size 5 ekor per 2 kilo, itu sih yang rata-rata. Dan memang permintaan di size itu memang banyak, karena di samping juga harganya yang cukup tinggi. Dan sebenarnya untuk permintaan di ikan kecil banyak juga.
tapi dia bukan skala bukan di konsumen masyarakat. Dia biasanya targetnya di perusahaan. Nah, kalau ikan perusahaan itu dia bahkan size 10 per kilo juga diambil, size 12 per kilo diambil. Karena kan dia bukan ke konsumen langsung. Dia kayak bentuk lagi jadi produk olahan. Kalau misal dia pertumbuhannya tidak merata begitu Kak, biasanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada fase pertumbuhan? Nah, mungkin itu juga yang Penasaran. sekarang masih proses kubenahi. Iya. Karena itu juga salah satu permasalahan yang terjadi di Di petambak. lapangan, Dek. Nah, khususnya di yang ku kelola sekarang atau di kampungku kebanyakan begitu. Kenapa terjadi demikian? Karena dari manajemen pakannya. Nah, perlu juga aku cerita sedikit di lokasiku itu dia tidak mengenal pakan komersil, dia tidak tahu pelet. Jadi dia taunya cuma pakan alternatif berupa kayak mie kadaluarsa atau roti afkir. Nah, jadi dia hanya kasih full itu, makanya berimbas di masa lama budidayanya. Makanya tadi 7 sampai 8 bulan baru panen. Nah, ini mie yang sementara riset Kak, yang sementara aku benahi sekarang, bagaimana cara aku bisa panen lebih awal, bisa Kak lebih singkat lah dari ini. Bayangkan itu. Masa pemeliharaannya Ya, lebih singkat. masa pemeliharaannya dipersingkat. Jadi sekarang itu sudah mulai ku kenalkan nih pakan komersil di sana. Sudah kan sebenarnya pas kuliah itu penelitianku juga mengenai bandeng, soal bandeng. Nah, berangkat dari permasalahan yang dialami di kampungku. Jadi kan kita sudah tahu kalau bandeng itu sebenarnya butuh protein pakan dengan protein di atas 20% supaya lebih optimal pertumbuhannya. Tapi kenyataan di kampungku atau di lapangan itu berdasarkan literatur yang saya lihat juga kalau roti itu cuma 6 sampai 8% proteinnya. Jadi kan otomatis enggak bisa tumbuh dengan baik ini bandeng karena tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bisa dibilang kayak stunting lah ikan begitu. Jadi pertumbuhannya tidak. Nah, jadi metode yang kupakai untuk saat ini untuk risetku lah. Jadi untuk tekan ke masa pemeliharaan yang lama. Jadi pada saat pakan alaminya ini sudah habis, kita sudah lihat dengan kasat mata di tambak. Jadi saya kasih protein 20%, pakan dengan protein 20%, pakan komersil. Supaya ini di awal kita pacuki dulu pertumbuhannya. Nah, supaya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pada saat masuknya di umur 3 atau 4 bulan, kita mulai beralih ke pakan alternatif. Karena yang kita cari itu bobotnya beratnya Jadi itu yang sementara aku lakukan, tapi masih sementara riset juga. Saya sesuaikan dengan margin yang bisa didapat atau keuntungan yang bisa didapatkan. Kalau kita pakai full pellet juga, wah karena sekarang pakan juga semakin mahal, jadi kita sesuaikan apakah betul-betul kalau pakai full pellet masih dapat di marginnya, ataukah mana yang lebih baik antara pakan full pellet otomatis kan singkat di masa pemeliharaannya daripada kita pakai pakan full alternatif, ya lama juga permasalahannya. Jadi kita cari yang mana yang terbaik. Tapi untuk saat ini masih saya mix masih saya gabung antara pakan komersil atau pellet dengan protein 20% tadi dengan pakan alternatif yang kayak roti tadi. Yeah. Tapi saya fermentasi juga itu rotinya supaya dipecah jadi lebih sederhana sehingga proses penyerapannya di bandeng ini lebih baik. Jadi itu tadi permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di lapangan Kak, dan solusinya. Terus kita masuk ke segmen 3 Kak, yaitu soal bisnis dan perhitungan modalnya pada budidaya ikan bandeng. Kan kita juga sekarang sedang mengelola, otomatis kan masuk ke bisnis juga itu tuh Kak. Kalau misal seseorang itu ingin mulai budidaya bandeng, misalnya dia punya lahan 1 hektar, terus dengan modal, tapi dia mempunyai modal tidak banyak, maksudnya terbatas modalnya Kak. Bagian mana yang kayak mestinya harus ditekan, kayak harus dihemat, dan bagian mana yang memang dia itu penting dan tidak boleh dikurangi kualitasnya. Tapi kondisinya ada milahannya nih. Iya, ada milahannya. Ada milahannya 1 hektar, Dek.
Hmm, kalau bicara masalah modal, saya sebenarnya modal awalku cuman 30 jutaan. Dan itu pun kalau betul-betul kita kelola secara maksimal, sudah lebih dari cukup nih sebenarnya. Tapi, untuk sementara kan masih dalam proses riset juga. Jadi, saya mulai dari yang kecil-kecil saya dulu. Jadi saya perkuat dulu pondasiku ini, kan kalau sisa penambahan pada tebar atau apa kan bisa di siklus berikutnya. Jadi ya kalau betul-betul kita pahami apa maunya ini, supaya lebih optimal mungkin kita belajar dari skala kecil saya dulu. Nanti kalau sudah dapat ilmunya ya bisa Bisa. diperluas lagi. Kemudian Kak, kalau misalkan kita pada masa pemeliharaan itu biasanya pasti ada resikonya. Kalau misal penyakit yang paling umum itu yang ada pada masa fase pembesaran, apakah itu ada Kak? Atau misal terjadi kematian, tapi yang mengharuskan harus panen saat itu juga. Biasa kan kalau ke tambak-tambak kampung kan begitu tuh Kak. Hmm, Biasa dia itu terjadi kematian massal kan, kalau di hmm, udang biasa langsung biar berapa size-nya harus langsung betul betul betul. dipanen. Bagaimana cara tak tak eh, cara tak tanggapi itu Kak? Nah, eee, kalau masalah penyakit atau kematian ikan, sebenarnya banyak yang terjadi di kampungku, yang dialami orang-orang di sana toh, tiba-tiba, umur 3 bulan ikannya, mati massal dan, eee, mereka sebenarnya, ndak tahu apa penyebabnya. Jadi, kayak, wah ini pasti kayak berdampak lagi ke biaya produksinya kan belum di masa Iya, panennya jadi otomatis rugi gitu. Jadi di sana itu, sebenarnya yang kulihat secara kasat mata, sering terjadi di musim kemarau. Nah, kalau biasanya masuk di musim kemarau itu otomatis kan rata-rata di sana dangkal juga airnya. oh iya, Nah, jadi, cepat panas airnya. Jadi kalau otomatis kalau terlalu tinggi suhu, otomatis ikan stres. Nah, ditambah, kualitas air yang buruk, otomatis ya bisa muncul berbagai macam penyakit dan berimbas di kematian nanti ujungnya. Kalau, apalagi kalau bersamaan pada saat surut terendah, artinya pada saat itu tidak ada pasang yang tinggi. iya. Nah, jadi Terus otomatis dangkal airnya, panas cuaca, jelek kualitas airnya, mati ikannya. biasanya itu yang berpengaruh di Betul. kalau misal Kak, kalau pasca panen itu harga pasarnya bagaimana, kayak dia itu cara cara anunya ke supplier, bagaimana cara posisi tawar menawarnya, kayak bagaimana caranya dia pertahankan harganya itu supaya tetap tetap tinggi. Aduh, kalau Eh, ini bagaimana, atau Dik? memang sudah dipasangkan harga sama pengepul begitu Nah, mungkin ini sesuai. juga salah satu permasalahan yang ada di kampungku. Nah, Iya. sebenarnya banyak sekali permasalahannya. Jadi di sana itu para petambak itu sudah ketergantungan sama pengepul. Dia sudah betul-betul tergantung sama pengepul atau tengkulak. Karena kenapa? Di sana itu kayak semua kayak misalnya pupuk, pakan, pestisida kimia, pengepul semua yang tanggung. Jadi otomatis nanti pada saat panen pasti di pengepul itu yang dia jual. Jadi di sini lagi mainnya para tengkulak atau Oh, pengepul. Jadi tidak ada kayak proses tawar menawar. jadi dia itu harganya sudah di Sudah dia tidak ada apa? Tidak ada tawar menawar, hanya diputuskan oleh si pengepul ini. sebelum panen, kayak misalnya dia disimpangkan Bahkan memang. sebelum tebar panen Oh, tidak bisa diganggu gugat itu. Karena kenapa, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin juga ini si petambak kasih pengepul yang lain, sedangkan ini petambak ada pengambilannya di pengepul ini. oh, jadi ceritanya dia ambil kayak modalnya dia dari pengepul, begitu Kak. Hmm, Jadi pengepul. otomatis buat nilai perjanjian. Begitu dia. Kalau di kampung-kampung masih banyak begitu nih Kak. Hmm, sih. Tentu rata-rata begitu. Ya, tidak bisa bilang rata-rata, tapi yang terjadi di kampungku begitu. Mungkin itu kayaknya kayak yang perlu dibahas kalau untuk ini soal bisnisnya.
Kalau misal eh, selanjutnya itu Kak, kalau di tambak-tambak kan kita tadi pakai tambak konvensional. Itu ada kincirnya atau dia sudah pakai kincir atau tidak? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan tak kasih kincir untuk apa toh. Iya. Nah, eh, jadi di yang ku kelola sekarang atau di sana itu belum ada kincir. Dia betul-betul konvensional. Tapi bedanya dia mungkin sudah masuk nih di semi intensif karena kan ada mie penambahan pakan, ada mie pakan alternatif. Jadi kalau yang saya lakuin sekarang mungkin bisa dibilang kayak semi intensif lah, tradisional plus lah. Karena kalau tradisional kan betul-betul mengandalkan pakan alami. Iya. Tapi yang kulakukan sekarang kan sudah ada mie Semi intensif. sudah ada mie pellet yang kukasih, Masih. ada mie pakan alternatif yang kukasih. Jadi bisa dibilang masuk di tradisional plus. Kalau misal berarti dia dia itu belum masuk kayak teknologi ya, kayak pemberian otomatis, dia masih anu deh kalau soal Belum. itu Kak. Dia bisa Kak berani Kak bilang kalau mereka belum sampai ke fase itu, enggak tahu itu. Dan yang kulakukan sekarang kan saya juga masih konvensional atau yang tradisional plus ini. Jadi saya maksimalkan dulu apa yang ada. Kalau saya tahu mie ilmunya, ada mie pondasiku, ada mie dasarku, kan bisa perluas lagi. Kalau itu kan sebenarnya kenapa Ki tambahkan kincir kan untuk oksigennya toh. Iya. Eh, jadi kalau bagus Ki oksigennya, otomatis kan bisa ditambah pada tebarnya. Nah itu sih menurutku. Tapi yang untuk sekarang masih yang tradisional plus ini yang kumaksimalkan. Yang tradisional plus tuh Kak. Ya. Jadi mungkin ini misalnya dulu obrolan tadi Kak, sudah banyak tadi dibahas tentang permasalahan dan resikonya mulai dari penyakit, dan ada juga tadi solusi-solusi yang diberikan. Mungkin banyak juga, semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini sama teman-teman juga nanti yang akan mendengarkan. Mungkin itu jika terima kasih banyak atas waktu Tak untuk datang ke podcast ini. Saya Nur Alia pamit undur diri. Terima kasih.